Itu pertama kalinya saya ketemu sama Pak Krisman Usama. Wow, dan dia pertama kali langsung, saya kan sama gembala, dia yang pertama kali nyambut kita, woi lampu gitu kan. Dan ketua youth-nya yang nemenin saya 2 orang, hitam-hitam pakai kalung, keren-keren, antingan. Pas nyanyi, waduh suaranya udah kacau deh. Nah, ada beberapa sesi kan, seperti seminar gitu juga. Sesi pertama dilayani sama tuan rumah, itu Bali ya. Ya sudah nggak usah heran Bali. Tapi ada yang menarik, waktu berikutnya asik banget gitu. Ada gerakannya. Jadi lagu pujian itu ada gerakannya. Jadi keren banget ya. Kita tuh sambil di hall tuh nonton tuh, kita juga ikut gerak gitu. Keren banget. Itu momen pertama kalinya saya datang ke satu praise worship, saya kayak nggak pengen selesai gitu. Saya masuk ke realita baru, kok bisa ya mereka deep banget gitu. Lagunya tuh nggak beda jauh ya, mereka juga punya lagu ya gitu. Jadi punya lagu sendiri, nyanyiin lagu-lagu yang sama juga kurang lebih, tapi kayak membawa kita deep banget. Kamu pernah ngalamin ya? Ada satu sesi worship yang kita dibawa dalam banget, kayak nggak pengen keluar. Itu momen saya bilang, Tuhan saya pengen punya tim yang gini nih gitu. Jadi saya pulang ke Lampung dengan mindset, saya pengen punya worship yang gini nih Tuhan. Yang waktu preacher sampai ke depan itu mereka masih tenggelam dalam hadirat Tuhan, mirip kayak minggu lalu. Nah teman-teman, rindu nggak kita punya kualitas ibadah yang begitu? Amin. Kamu rindu setiap ibadah kita Tuhan lawat kita dengan deras? Nah hari ini kita mau belajar Amos 9 ayat 11 dan Amos 9 ayat 11 sampai 12. Pada hari itu, ini Nabi Amos ya, Aku Allah Israel akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Jadi zaman Nabi Amos pondok Daud sudah roboh. Nanti saya jelasin apa itu pondok Daud. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Karena memang secara fisik pondok Daud sudah runtuh, dijajah, dikalahin sama bangsa lain. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Di zaman siapa? Zaman Raja Daud. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ditutup dengan demikianlah firman Tuhan. Kamu tahu kalau ada kata ini secara terminologi, ini adalah kata yang paling tinggi dalam Bible. Firman Tuhan itu adalah satu ketetapan. Jadi levelnya udah paling tinggi itu firman Tuhan. Pasti Tuhan akan melakukannya karena Dia sendiri yang berbicara, ya. Tapi di sini kamu lihat ada kata bangsa Edom. Siapa itu Edom? Edom ini adalah anak-anak Esau. Esau menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi lahirlah bangsa ini adalah bangsa yang barbar, bangsa yang memberontak, bangsa yang suka menghancurkan bangsa yang lain. Perang, ya, pengen menguasai bangsa lain. Nah kita masuk dalam perjanjian baru, ini penggenapannya. Jadi kejadian ini ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir ya. Nah di Kisah Para Rasul 15 ayat yang sama, berarti gini, kalau ada satu ayat dikonfirm dalam 2 perjanjian, berarti ayat itu sangat kuat, sangat legal, dan itu pasti akan digenapi. Tuhan akan menggenapi. Kemudian aku akan kembali, ya beda ya. Ini akan kita bahas sampai akhir, temanya cuma di sini. Ya. Jadi pada hari itu aku akan mendirikan kembali, ya. Tapi di Kisah Para Rasul, lihat, aku akan kembali, ya. Jadi Yesus sudah hadir di perjanjian baru. Secara fisik Dia sudah hadir di bumi. Jadi Dia akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali sama dan akan kuteguhkan supaya, nah bedanya tadi kan bangsa Edom ya. Tapi lihat di sini, supaya siapa? Targetnya
semua orang lain mencari Tuhan. Oke, jadi semua orang itu mencari Tuhan. Cuma karena pondok Daud, kok bisa orang cari Tuhan? Nanti kita pelajari. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, oke? Kalau tadi bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu adalah bangsa penyembah berhala, ini semua bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang akan melakukan semuanya ini. Amin. Nah, kamu tahu kita lagi ada di zaman akhir. Tadi Bos sudah bilang bahwa hujan akhir. Roh Tuhan akan dicurahkan buat manusia. Nah, kita sedang memasuki satu momen, ya, satu reformasi worship. Karena sudah beratus tahun gereja kehilangan spirit ini, spirit heart of worship. Gereja itu jadi teatrikal, jadi agamawi, ya. Kamu bisa nyanyiin satu lagu yang sama tanpa ngerasain apapun. Tapi kalau ada orang yang bisa nyanyiin dengan kedalaman, dia ngalamin lagu itu, ya, karena yang satunya cuma liturgis, kewajiban aja, cuma suka lagunya doang. Tapi yang satunya mungkin nggak sempet nyanyiin, baru nyanyi depan tapi udah ngalamin itu, udah nggak kuat, lebihnya doang, nggak ada kata berikutnya, karena dia ngalamin Tuhan. Nah, sekarang saya jelasin apa itu pondok Daud, ya. Secara singkat aja, secara singkat. Kalau kamu mau baca dalam 2 Samuel, ya, dari 2 Samuel 4 itu cerita tentang pondok Daud ini. Sejarah singkatnya adalah bangsa Israel itu punya Tuhan, YHWH. Oke. Tapi bangsa di sekelilingnya itu juga punya dewa. Misalkan orang Filistin punya dewa Dagon, ya kan? Itu dewa ikan. Bangsa Amon, bangsa Moab, itu semua punya dewa masing-masing, oke? Tapi Allahnya Israel ini beda, gitu. Ya, Allahnya Israel ini Allah yang El Gibor, Allah yang perkasa, gitu. Jadi waktu bangsa-bangsa lain pengen invasi, mereka takut sama bangsa Israel karena bangsa Israel punya Tuhan yang berbeda, gitu. Ya. Dan Israel tuh dari dulu selalu hidup dalam, ya kalau dia lengah, dia bakalan dihancurin sama bangsa lainnya, gitu. Selalu diiri karena ini bangsa yang berbeda. Yang lainnya tandus, ini subur, gitu. Yang lainnya kering, ini air mengalir, sungai mengalir. Benar-benar bangsa yang diberkati. Oke? Nah, singkatnya ada satu imam namanya Imam Eli. Bangsa Israel waktu itu sedang berperang dan 2 anaknya disebut anak-anak Dursila, ya, atau anak-anak yang melawan kurang ajar, ya, melawan Tuhan, gitu. Mereka nggak tahu ketetapan Tuhan. Mereka asal-asalan, mereka bawa tabut perjanjian itu ke area perperangan. Israel lagi perang, dibawa tabut perjanjian itu dari kemah Musa, dibawa ke peperangan, kalah sama Filistin. Akhirnya direbut, ya, dibawa sama bangsa Filistin. Singkat ceritanya, di bangsa Filistin ternyata tabut perjanjian itu malah 7 bulan, malah bikin bencana, ya. Hari pertama waktu tabut itu ditaruh, itu hari berikutnya dewa mereka, dewa Dagon tadi itu lagi sujud menyembah ke tabut perjanjian. 7 bulan berikutnya bangsa itu kena tulah, borok-borok, luka-luka kulit, gitu. Akhirnya mereka, aduh, balikin aja lah ini, apaan ini, gitu kan, barang apa ini, dibalikin lah, gitu. Nah, singkat ceritanya waktu dipulangin, tabut perjanjian ini nggak kerawat, nggak keurus, ya. Berjalan waktu, Daud jadi raja, oke. Melalui proses yang panjang ini, highlightnya aja. Daud menjadi raja atas Israel dan dia berniat mengembalikan tabut perjanjian itu ke tempat yang seharusnya. Nah, dia titip dulu dong di satu keluarga namanya Obed Edom, ya, selama 2 bulan. Selama 2 bulan, 2 atau 3 bulan, ya, saya lupa. Sekitaran itu, tabut perjanjian di rumah Edom tuh diberkatin banget. Mereka sangat diberkatin. Nah, tapi bukan itu purpose-nya. Daud pengen pindahin tabut perjanjian ini ke satu lokasi, namanya Kemah Daud. Dia bikin dia tuh di Bethlehem, ya. Nah, di Israel waktu itu ada beberapa gunung, Gunung Horeb, Gunung Karmel, ya. Nah, ada Gunung Sion namanya. Itu dekat dengan Bethlehem. Jadi Daud pengen taruh tabut itu di situ supaya dekat dengan dia, gitu. Jadi dia
bukannya bawa ke kemah Musa, dia bawalah ke kemahnya, supaya dia pengen deket terus sama tabut perjanjian itu. Gitu. Itu ceritanya. Nah, makanya kenapa disebut pondok Daud, Tabernacle of David. Oke? Kita berhenti di situ. Nah, tapi selama perjalanan itu, teman-teman tahu bahwa Daud itu melanggar keimaman Taurat pada saat itu. Jadi dia langgar banyak peraturan keimaman untuk membawa tabut itu. Jadi dalam Galatia 5 ayat 18, tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup dalam hukum Taurat. Nah, para ahli teolog tuh, kenapa ya Daud nggak bawa lagi ke kemah Musa gitu? Kenapa nggak dibawa ke tempat seharusnya? Kenapa dia berinisiatif membawa itu ke Gunung Sion gitu, ke tempat tinggal dia, ke kota Bethlehem, kota Daud ya? Nah, ternyata para ahli sepakat bahwa Daud sedang digerakkan oleh Roh Kudus, karena kamu tahu waktu dia diurapi Samuel, Roh Tuhan turun atas dia kan, dan berkuasa atas dia gitu. Jadi dia sedang hidup dalam realita baru, dipimpin Roh Kudus. Waktu itu Roh Kudus nggak kayak sekarang ya, itu zaman perjanjian lama, ingat, 1000 tahun sebelum Yesus lahir, Daud itu. Jadi belum ada pencurahan Roh Kudus gitu. Jadi eksklusif banget Roh Tuhan. Nah, jadi Daud dipimpin oleh Roh untuk itu berinisiatif, deket aku aja lah. Nah, itulah pondok Daud. Nah, sekarang kita kenalan. Siapa sih Daud? Apa yang kalian ingat waktu kalian dengar kata ini, Daud, Raja Daud ya? Beberapa akan dengar cerita Daud dan Goliat ya kan? Berapa dengar cerita tentang dia musisi, pemain kecapi, raja ya. Nah, kita mau bedah dengan cepat aja. Yang pertama, 1 Samuel 16 ayat 23, Daud itu seorang musisi, seniman. Jadi jauh, tadi kan Daud udah jadi raja tuh waktu dia bawa tabut perjanjian. Nah, ini backgroundnya, siapa sih Daud sebelum jadi raja? Jauh sebelum jadi raja, Daud adalah seorang musisi. Nah, Daud sebelum jadi raja, dia adalah seorang seniman. Mengenai aku 1 Samuel 16 ayat 23, 16:23. Oke, kalian pernah dengar cerita ini nggak? Daud di istana Raja Saul. Jadi Saul itu kan melanggar hukum keimaman, ya kan? Dia tuh seolah jadi imam Samuel gitu. Dia menggantikan peran imam Samuel, dan itu sebenarnya nggak boleh, ya. Jadi Tuhan gak berkenan sama dia. Singkat ceritanya, Roh Tuhan pergi dari dia. Nah, setelah Roh Tuhan pergi, dia sering diganggu roh jahat. Ini sebelum Daud ketemu Goliat nih. Dan jadi dia diundang ke istana, tolong cariin seorang yang pemain kecapi yang diurapi Tuhan, gitu ya. Kecapi itu keyboard, gitar lah, ya. Lucu mainkan dong. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap, nah kalian jangan bingung sama ini, banyak terminologi yang sulit memang. Kok roh jahat daripada Allah gitu. Pada saat itu penulisan ini adalah segala sesuatu sumber utamanya itu adalah dari Tuhan. Tuhan itu adalah sumber pertama, ya. Kalau kalian pernah nonton film Noah atau film tentang perjanjian lama, dia itu disebut the creator, pencipta gitu. Jadi dia tuh yang awal, di Alpha. Itu udah biasa gitu ya, bahasa, cuman bahasa aja. Oke? Jadi bukan berarti Tuhan roh jahat itu dari Tuhan, enggak gitu. Itu cuma terminologi aja. Kayak misalnya kalau 100 tahun lalu kita mundur, di Indonesia itu gak ada huruf Y, adanya DJ ya kan. Jadi kalau Yohan itu The Johan tulisannya, ya kan. Itu cuma ya etimologi aja gitu. Kalau Yui, apalagi Yui itu 3 huruf. Tapi kalau dia lahir 100 tahun lalu, namanya The Joy, DJ, U itu nggak ada OE gitu. Ngerti ya? Tapi maknanya sama gitu. Nah, ini cuma etimologi. Jadi Tuhan mengizinkan roh jahat itu mengganggu Saul ya, karena sudah nggak ada roh Tuhan lagi di Saul. Apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa apa?
merasa lega. Waduh, healing boy. Ya, dimainin kecapi sama Daud, healing dan nyaman. Bukan cuma lega dan nyaman, roh jahat itu mundur dari Saul. Wah, lepasan. Ya. Daud main kecapi, raja lepasan. Worship team, mau waktu kalian main musik, bernyanyi, ya, Bungsu nggak usah casting out demand, udah pergi semua ya kan. Jadi Bungsu nggak perlu ngapa-ngapain lagi kan, nyantai aja dia kan. Ya. Kalau sekarang dia harus ambil gitar lagi, makan lagi, ya. Nikmatin dulu bos. Perjalanan masih panjang. Kita berdoa ya worship team, biar anointing ini mengalir ya. Kalian juga, saya selalu, ini ayat patokan saya gitu. Setiap kali saya latihan, jadi setiap saya bangun tidur jam 9 sampai jam 12 itu saya biasanya belajar firman sama worship aja. Ada kalanya saya baca, ada kalanya saya ke kamar langsung main keyboard, main gitar gitu. Nah, tapi setiap kali saya berlatih itu saya selalu patokannya ini standarnya. Tuhan, kalau saya main, saya pengen dong orang dijamah, orang ngalamin Tuhan gitu, surga datang gitu. Selalu itu kerinduan saya. Gitu ya. Semoga worship team ini bisa jadi standar buat kalian ya. Nah, Daud sebelum jadi raja dia seorang penyembah bro. Dia seorang musik. Dia cuma gembalin 2-3 kambing, ya kambing domba. Dan gembalain itu nyantai gitu. Jadi waktu dia ngapain? Main kecapi, main gitar. Kecapi itu lebih di bawah gitu ya, ketik. Mirip kayak keyboard tapi kayak gitar tapi dipetik gitu. Terus mainkan uji. Jadi Bisa. kalau itu belum matang belum. Jangan dipetik. Jangan dipetik. Orang yang maksudnya belum matang. Tengah matang. Jadi ya itu Daud. Dia seorang worshiper, seorang penyembah. Yang kedua, nah ini baru cuman lompat ke pasal berikutnya, 1 Samuel 17 ayat 37. Ini cerita yang wah kalian pasti udah tahu lah. Ini cerita tentang Daud melawan Goliat. Ya. Saya highlight aja. Jadi bangsa Israel lagi perang sama Filistin. Kamu tahu ini Daud masih kemerah-merahan. Kemungkinan dia masih teenage ya, masih di bawah 20-an. Karena biasanya yang merah-merah itu yang baru jerawatan tuh ya, yang baru-baru puber kan. Jadi kemungkinan masih belasan tahun, masih polos banget. Daud dengar kabar bahwa dia kan lagi nganter nasi uduk ke kakaknya kan. Ke Eliab. Dia lagi nganter nasi uduk, loh kok ada ini, ngapain ini? Nggak perang tapi kayak sewor gitu doang ya. Dikata-katain sama bangsa Filistin 40 hari. Mana pahlawan kalian ya kan, dikata-katain dasar Israel gitu kan. Ini pokoknya dikata-katain ya. Dikata-katain mana Tuhan kalian. Waduh, Daud dengar itu dia kesel. Dia memberanikan diri. Dia memang dikenal seorang pemberani ya, kakaknya ada mention itu. Aku tahu sifatku yang pemberani katanya. Nah, jadi dia mengajukan diri ke Saul. Aku mau melawan Goliat. Kata Saul, kamu dari peleton mana? Kamu dari angkatan bersenjata apa? Saya angkatan bersenjata domba. Senjatanya tangan aja ya kan? Nggak ada senjata apa-apa Daud. Gitu. Tapi lihat ini jawaban Daud. Dia ngomong sama raja nih, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Baru kata Saul kepada Daud, ya karena dia udah mention Tuhan sudah biasa tolong saya. Pergilah Tuhan menyertai engkau. Wow. Bahasanya tuh, saya tuh udah biasa melawan singa sama beruang. Tuhan tolong saya. Kamu tahu, manusia normal gak mungkin menang lawan singa, gak mungkin menang lawan beruang. Istri saya lawan kecoa aja, kabur, baru kecoa terbang.
Tempat hari dia lagi beres-beres apa, dia teriak, saya kira ada apa, ada cicak, ya kan? Kemarin mau ketemu singa, ya kan? Doci lo diperuamin sama singa, ngompol aja. Mau lari nggak bisa, ya kan? Mau lari kalah speednya, ya kan? Naik pohon kelamaan, mau dicopot, serba salah. Udah nggak bisa kita menang singa. Singa tuh raja rimba, ya, nggak takut sama apapun. Tapi Daud bisa menang lawan singa sama beruang. Wah, itu miracle. Tuhan kayak sengaja latih dia untuk nanti kamu, ya, Tuhan tuh kan dalam 3 waktu, ya, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia udah lihat di hari depan Daud ini akan ketemu sama Goliat, dilatih sama dia. Lawan beruang dulu, ya kan? Nih, lawan singa dulu. Jadi dia tuh ngalamin Tuhan. Daud adalah seorang yang mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, bukan secara teori, tapi benar-benar secara real. Nah, kamu pernah ngalamin Tuhan? Sering, ya? Sering ditolong Tuhan. Aku ini sering ditolong Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 119. Nah, kita akan fokus di sini. Siapa Daud sebelum jadi raja? Yang pertama, dia seorang worshiper, penyembah. Lalu dia adalah seorang yang terbiasa ditolong Tuhan, mengenal Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 119 ayat 20. Nah, di sini kita akan ulangi beberapa ayat. Oke. Kamu lihatin. Ini Daud, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum setiap waktu. Wow. Saya udah sering cerita sama anak-anak. Saya tuh sangat menantikan pagi hari, sangat menantikan. Saya kayak pengen cepet-cepet selesai hari ini. Cuma pengen besok tuh ada di meja makan, ngopi dan nyarap dan baca Bible. Saya kayak waktu baca ayat ini, wah, kayaknya tapi gue belum sedaun deh. Dia tuh sampai ngomong, hancur jiwaku karena rindu akan Tauratmu. Mazmur 1 aja dimulai dengan berbagilah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Daud tuh orang yang sangat mencintai hukum Tuhan. Dia sangat mencintai Bible. Itu Daud. Maju ke ayat 136. Masih di 119. Betapa manis. 136. Lihat. Tadi hatinya hancur karena rindu, ya, sama Taurat Tuhan. Masih di perikop yang sama. Air mataku berlinang seperti air karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Dia tuh bukan cuma dia doang yang rindu, dia tuh rindu orang itu juga berpegang sama hukum Tuhan, sama Taurat Tuhan. Gila, men. Dalam. Kalau kita biasanya cuma bukan berlinang, ya, kita kesel, ya, kalau sama orang biasanya, ya, gitu. Kesel sama orang yang gimana-gimana. Daud tuh menangisi orang itu hanya karena dia nggak mencintai Taurat Tuhan. Kita masuk lebih dalam, ya. Kalau kamu pernah dengar lagu There is something more. Kamu tahu Daud tuh punya sesuatu yang kita nggak tahu. Omnismanu sama ini revelation dia. Saya juga nggak bisa. Mungkin dia bisa dapat pengertian ini dari mana. Daud itu adalah orang satu-satunya orang perjanjian lama yang hidup dengan realita perjanjian baru, dengan pewahyuan perjanjian baru. Satu-satunya. Bisa jelasin. Dan dia satu sama Mazmur 27 ayat 4. Lihat, siapa tuh Daud? 1
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Wow. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu hal yang Daud minta sama Tuhan, dia cuma pengen diam di rumah Tuhan. Kalau kamu ditanya sama Tuhan, kamu punya satu permintaan, apapun akan kukabulkan. Kamu minta apa sama Tuhan? Salomo minta hikmat, ya which is good juga. Tapi kalau bapaknya yang ditanya, Daud kau minta apa? Cuma satu yang ku ingin. Aku cuma pengen diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan seumur hidup. Wow. Jauh sebelum dia jadi raja. Dan waktu dia diurang menjadi raja juga dia nggak nyangka, dia tuh dilupain sama orang tuanya. Sampai gak ada lagi anakmu. Oh masih ada yang bontot satu, lagi gembalain domba, baru dipanggil, dilupain Daud. Makanya dulu Daud ada tulis Mazmur, sekalipun orang tuaku melupakan aku, Tuhan mengingat aku. Daud tuh, aduh, dia kenal banget Tuhannya siapa. Oke. Terakhir 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. Oke. Siapa Daud? Kalau kamu suka baca, biasanya jarang yang suka baca ya. Saya tahu budaya orang Indonesia. Kamu baca tentang Perjanjian Lama, waktu kamu berhenti di cerita ini, gila, ini ada satu secret. Ya lihat, jadi ini jauh sebelum Daud jadi apa-apa, masih teenager, masih belum kenal dunia militer, belum kenal apa-apa. Ini tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ya, ini dia ngomong sama Raja Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini juga bisa, tapi ada satu yang lebih spesifik. 1 Samuel 16 ayat 13. Oh, oke, sorry. Maaf sebentar. Oh, oke, enggak, benar-benar 1 Samuel 13 ayat 14 ya. Karena Saul sudah melanggar ketetapan Tuhan, dia kehilangan perkenanan Tuhan. Tuhan menunjuk satu remaja di bangsa itu, namanya Daud. Jadi Tuhan sudah berkenan sama Daud. Sudah ada Daud dalam hati Tuhan. Nah, kamu tahu di Alkitab ada berapa orang yang punya gelar berkenan? Ada berapa? 1, 2, 3. 3 siapa aja sih? Henok, Daud, Yesus. Henok itu disebut bergaul dengan Tuhan.
tapi tidak ada ininya berkenan, gelarnya nggak ada. Abraham gelarnya sahabat ya, sahabat Allah. Ya. Setiap tokoh-tokoh di Alkitab itu sebenarnya punya gelar. Itu kayak identitas mereka sama Tuhan. Tapi waktu kamu berhenti di Daud, ini satu-satunya tokoh perjanjian lama yang gelarnya itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan di perjanjian baru ada satu, siapa? Yesus. Waktu dari kolom baptis ya kan, ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, kita sampai di kesimpulan terakhir. Jadi Daud dari masa teens, dari masa remaja, dia adalah seorang penyembah. Dia seorang yang sangat mengasihi Taurat, mencintai Taurat. Dia sangat ingin dekat sama Tuhan selalu. Dan itu yang membuat Tuhan berkenan sama Daud. Waktu Tuhan angkat dia jadi raja, kita balik ke awal tadi ya. Waktu dia bawa tabut perjanjian itu ke kemah Daud atau pondok Daud, tempat dia tinggal, dia tuh lagi mentransformasi. Saya sebut ini juga revival. Jadi dia bawa satu realita dia secara pribadi untuk dibawa ke satu bangsa. Ya. Di Mazmur 119 ayat, nggak usah dibuka, biar cepat, 164, dia bilang setiap hari 7 hari, selama 7 hari aku menyembah Tuhan. Artinya setiap hari dia menyembah. Nah, dia bawa realita ini ke dalam bangsanya. Kamu tahu Daud menyiapkan 14.000 penyembah. Bukan cuma penyanyi dan pemain musik, penari, dia siapin. 14.000 itu ngapain? Mereka menyembah selama 24 jam, sip-sipan. Ketua worship timnya tuh namanya Asaf. Dan dia punya wakil-wakilnya lagi yang koordinir tim-timnya itu. Jadi setiap kali Asaf dan timnya atau yang lainnya worship itu, mereka mengajak satu bangsa untuk menyembah 24 jam. Wow. Selama berapa tahun? Selama 33 tahun. Selama masa pemerintahan Daud. Ini yang terakhir, 2 Tawarik 5 ayat 11. Nah, tapi kita tahu Daud itu punya kerinduan. Tuhan, masa tabut perjanjianmu di satu kemah, satu pondok yang sederhana ini? Aku pengen lo bangun rumah yang megah, rumah yang mewah untuk Tuhan. Tapi Tuhan gak izinin. Tuhan bilang anakmu nanti akan bangun. Salomo. Nah, ini realitanya digenapin. Ini setelah Daud mati. Ayat 11, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Oke, jadi mereka, ini ceritanya Bait Allah dibangun sama Salomo dan pengen diresmikan. Lanjut 12. Demikian pula para penyanyi, ya, orang-orang Lewi. Orang Lewi adalah satu dari suku Israel yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Cuma suku ini, suku Lewi. Semuanya hadir, ya, yakni Asaf. Lihat, ini ketua worship team dari zaman Raja Daud. Waktu Raja Daud meninggal, dia tetap dipercaya jadi ketua worship teamnya di zaman Raja Salomo. Heman, Yedutun, anak-anaknya. Oke. Beserta anak-anak dan saudara-saudaranya, ya, beserta anak-anak Heman dan Yedutun dan saudara-saudaranya, mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Oke, lanjut. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya. Tadi ada paduan nafiri 120 orang. Ini ada paduan suara serentak, ya, untuk menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Oke, lihat, dipenuhi awan. Ayat terakhir, ayat 14. Sehingga
imam-imam yang tadi yang sudah mempersiapkan diri, sudah latihan, ada tim nafiri, tim penyanyi, semuanya itu udah gak tahan untuk berdiri. Mereka udah gak kuat menyelenggarakan ibadah itu karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Nah, saya mau balik ke cerita yang tadi konferensi itu ya. Itu pertama kalinya, memang nggak semua, tapi mayoritas lah. Pertama kalinya saya lihat waktu worship team naik, timnya Om Krisman sama mereka mulai worship. Itu saya pertama kalinya ngerasa lutut saya nggak kuat untuk berdiri. Jadi kayak nggak bisa berdiri dengan kuat, dengan benar gitu. Saya mau coba tahan gini-gini, akhirnya nggak kuat. Udah berlutut aja. Dan saya waktu jangan gue sendiri nih yang lutut, gue pikir aneh kan gitu. Waktu saya lihat di samping, semuanya pada lutut, semuanya pada ada yang udah kayak bosok gitu loh, udah pada terlentang, udah pada tidur. Nah itu saya belum pernah lihat sebelumnya ya, karena di tempat saya nggak pernah ada gitu dong kan. Tidak pernah ada. Ya. Jadi itu realita baru yang saya temuin gitu. Dan ternyata ada gitu di Lampung ya. Waktu saya, wah, begini juga budayanya dulu. Satu warna gitu. Nah kamu tahu realita ini bisa kita alamin loh. Mau ngalamin? Oh. Realita ini bisa kita, malah saya sangat merindukan Tuhan. Saya rindu banget ini terjadi gitu. Saya rindu banget. Nah saya rasa kalau ini happening dan ini terjadi, inilah Pondok Daud yang sedang dibangun kembali. Dan kalau ini terjadi, kamu tahu, khotbah udah gak penting-penting lagi, gak butuh-butuh amat. Ya. Kolektor mungkin udah gak butuh-butuh amat. Ya. Karena apa? Semua yang datang sudah dilawan Tuhan. Mereka kan udah Tuhan aja beracara person to person. Ini gimana? Imam-imam udah gak ada pelayanan ini. Ini gimana ibadahnya ini? 120 penimba nafir gimana tuh gayanya? Ya kan? Coba nafir itu berat loh, dari tanduk kerbau ya. Gede berat. Yang main kecapi yang ini gimana? Udah bener tuh semua ini. Ini realita yang harus kita alami. Saya pernah lihat ini tapi kayaknya bukan yang ini gitu. Waktu di Bali itu kayaknya bukan ini deh. Karena waktu itu nggak semuanya gitu. Dan masih ada pelayannya gitu. Nah saya pernah dapat momen saya lagi pelayanan, saya udah nggak kuat juga gitu. Udah saya taruh alat musik saya berlutut aja gitu. Tapi habis itu saya dimarahin. Kok kamu nggak main ini gitu? Jadi kok sampai gini-gini? Beda nih frekuensinya ya kan? Bingung juga jadinya. Ya. Jadi besoknya saya nahan tuh kalau mau kayak gitu, tiba dimarahin lagi ya kan? Nyangkep ya maksudnya ya. Tapi sekarang ada di tempat ini, kita punya realita yang baru nih. Kita punya frekuensi yang sama. Dan saya rindu banget ini terjadi setahun ini Tuhan. Kalau bisa ada sekali momen ini gitu. Pelayan Tuhan udah nggak kuat lagi main musik, singa-singa udah nggak kuat nyanyi. Udah semuanya ngalamin Tuhan masing-masing dan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Rindu teman-teman? Kita sama-sama merindukan ini, hunger ya. Saya percaya bahwa kunci menikmati sesuatu itu ternyata lapar. Lapar itu kuncinya. Waktu kita lapar, sesuatu tuh nikmat banget. Saya jam makan tuh jam 1 sampai jam 2. Saya bisa tunggu waktu saya lapar banget, saya baru makan. Apalagi kalau istri saya, masak nih. Saya tunggu lapar banget ya, baru saya makan. Karena lebih nikmat. Lebih nikmat. Kalau kita
Telat ya mungkin. Udah, jadi suami-suami ya, itu tips menikmati masakan istri. Harus apa banget. Isap. Kalau aku suami katanya, wah ya, misalkan makanya dia tambah suhu. Ya, jadi jaga rasa lapar kita. Nah itu yang iblis pengen curi. Rasa lapar kita nggak rindu lagi ngeliat kemuliaan Tuhan, kita nggak rindu lagi jamaah Tuhan, kita nggak rindu lagi nggak lapar lagi sama lawatan Tuhan. Nah itu yang iblis mau curi. Jadi kita jaga event champion kemarin itu kayak cuma nendang kita aja ya, tapi selanjutnya sepanjang tahun ini kita bareng-bareng kita jaga atmosfer ini. Amin. Kiranya firman ini jadi berkat, jadi panduan untuk kita sepanjang tahun ini ya. Kita bersama-sama. Thank you, God bless you. Selamat pagi.